Assalamualaikum, Ramlis. Kamis pagi mau Bang. Nah, Eh, jadi itu memang evaluasi apakah evaluasi pendek, jangka pendek kita bincang-bincang setiap Selasa. Jadi setiap Selasa itu rutinitas kita pupuk tarui perkembangannya mudah-mudahan ada selangkah demi selangkah. Nah, alhamdulillah kita sudah nanti nanti idam-idamkan dulu kita launching pertama ke Padang memperkenalkan yayasan melalui Solo ya kan Basuh ya toko-toko di Padang. Nah, ya tinggal mas tuh menjalani dan itu keseriusan awak di dalam eh, membuat yayasan Niko supaya ndak adalah gerak gitu. Nah, kan kita sonsong adalah 2020 sampai. Pak, masalahnya ada peluang-peluang yang bagus untuk perkembangan yayasan. Kalau di Dangga-Dangga ada Wak, Pak, mudah-mudahan terpilih lah nanti ya Pak kan, nanti idam-idamkan oleh masyarakat Indonesia karena masih terpuruk ekonomi. Nah, jadi mama kemudahan kita leluasa kita nanti kalau kita sudah mulai merapekkan barisan dari kini tentu awak nanti nggak gawa lain untuk 2020 sampai. Lado ano langkah-langkah nan kita ketemu tinggal mana saja kami kerja kami di kegiatan sosial untuk itu. Nah, gitu. Jadi itu perlu yang kita galang dari sini. Nah, itu kali Pak Ramlis kita buka saja ya dengan eh, bincang-bincang kita dengan membaca eh, mulai dengan Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. rajim. Pak Ramlis, Pak Ridwan, Ustadz Sa'di Jamal. Iya. Malam kok kita evaluasi kecil-kecilan, ya kan? Dari kinerja yang kita gotong secara bersama-sama. Dan kita sudah ingin adanya sebuah perubahan. Nah, perubahan struktur. Kita telah duduk bersama eh, di rumah Ustaz Adi Jamal dan kita sudah menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pengurus ke depannya seperti apa. Jadi buahnya adalah itulah tentu kita sampaikan dan kita sampaikan itu hendaknya sampai kepada yang dimaksud orang-orang itu mengertinya apa kira-kira langkah-langkah ke depan. Nah, kalau dari eh, struktur Nalamo kita sudah eh, laksanakan secara bijak orang-orang ini diaktifkan atau tidak diaktifkan atau dipindahkan di relos dirotasi jabatannya kalau hanya memang tidak sanggup. Lah dirotasi kalau tidak bisa aja atau tuh tergantung hanya mundur atau kemana. Kamu tuh sihan ke jalan lanjut seperti itu. Ada itu. Ayolah gitu Pak membesarkan kepada Pak Ketum awak untuk eh, menyampaikan apa nanti dan telah diterima dari hasil Zoom ke Patang. Dan kita sampaikan secara ke Patang beberapa orang dan hadir dari pengurus ada 3 orang.
ya kan? Pak Ketum, Bu Awe, Pak Pendum, Bendahara Umum, Datu Ambo, Pak Ridwan, Pak Yusril Talambe, karenanya masih di atas kereta. Nah, gini kan belum tahu lah. Jadi awak memang kan selalu membuka anu awak kau pertemuan awak kau setiap hari Selasa. Berapa orang pun akan kita tetap buka supaya nanti tahu informasi perkembangan. Nah, jadi itulah salah satu usaha awak untuk bisa istiqomah di dalam rencana yang dari awal kita cita-citakan, mudah-mudahan itu bisa terwujud karena itu adalah merupakan niat baik dari kita nananya bisa melalui Zoom itu saja. Itulah, silakan Pak Ketum. Oke, terima kasih Pak Nas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam warahmatullahi Tuan, Pak Sadi, Pak Kerunas. Alhamdulillah mungkin pada kesempatan itu kita baru berampe yang muncul di Zoom. Sesuai komitmen kita mau berapa orang pun di Zoom kita coba buka seperti Pak Nas tadi. Mudah-mudahan ya kita masih mengharap komitmen-komitmen dari organ EBRR ini untuk bisa komit karena kita masih belum berdiri benar ini, masih pembenahan ya, mulai dari struktur itu mulai dari pendiri, pembina, pengurus, dan penyempurnaan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mungkin harus disinkronkan karena kita apa yang bakal kita kerjakan ada bidang A, bidang B, C, tapi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga belum dipayungi, ya ini akan repot nanti. Ini sesuai dengan hasil Zoom kita kemarin, ya kemarin memang pengurus hadir bertiga, Bendum, sekretaris, ketum. Kemudian dari pembina ada Pak Ridwan, ada Pak Nas pengawas, nah, ya, Pak Yos kebetulan masuk sebentar tapi karena sinyal atau gimana sehingga nggak sempat ada komunikasi. Dari hasil rapat yang diadakan kemarin, kita dari pengurus mengomentari yaitu bahwa mungkin ada reposisi dari jabatan yang ada dari ini ke posisi lain. Ya, cuma waktu itu kita melihatnya masih belum ada pencabutan ini dicabut yang lama diberhentikan, ya, tidak ini ya. Ini baru reposisi untuk jabatan. Nah, statusnya untuk yang lama apakah masuk pendiri atau tidaknya masih belum nampak. Kita hari ini ingin biar mempertegas biar nanti udah berjalan kita nanti atau yang bersangkutan mempertanyakan saya kan ini ya jadi kita kerepotan. Cuma itu pertanyaan-pertanyaan dari kami pengurus. Kemudian kita hari itu mungkin sepakat setelah itu kita berproses lagi nanti itu memang kita daftarkan ke Menkumham. Janji waktu itu kalau saya udah ke Jakarta kita rapatkan dengan Pak Yos memang ini udah net atau belum. Nah, itu yang kita akan sampaikan. Kemudian kami kemarin juga sepakat untuk datang ke bagian hukum untuk konsultasi terhadap dari kondisi struktur dan bentuk-bentuk organisasi yang ada kita ini udah aman atau perlu atau bagaimana. Sebenarnya aman tidak aman, perlu tidak perlu, tergantung apa yang disepakati dalam anggaran dasar rumah tangga. Sekarang yang sepanjang udah ada payungnya dalam itu, udah dituangkan, nanti ada bagian-bagian yang akan dilaksanakan udah ada tertuang ya bisa aja. Jadi sepanjang belum ada di anggaran dasar rumah tangga,
atau buka bidang A, bidang B ya itu menyalahi. Nah, ini yang paling penting diingatkan. Mau bentuknya cabang, mau bentuknya wilayah, atau mau bentuknya koordinator, itu tergantung kesepakatan dari pembina. Karena yang membentuk organ ini, bentuk organisasi ini itu pembina sebenarnya yang menentukan sekali. Kalau pengurus hanya menjalankan. Nah, tapi kalau dah dalam pengurus organ bakal ada bidang A, bidang B itu ya, mungkin kewenangan pengurus untuk mencari mengisi orangnya dengan mempedomani apa yang dari pembina. Nah, dari masukan dari konsultasi aja dengan pembina dari Yayasan UNES, jadi Yayasan Universitas Eka Sakti Padang, karena beliau dekat dengan Bu Awe, dengan karena ada hubungan kerja. Saya datang, Pak Bendung waktu itu nggak hadir karena sakit. Nah, itu masukan yang dapat. Nah, jadi kami udah secara udah gambaran, ya tentu ini akan saya bawa lagi, saya bicarakan lagi informasi saya ke beliau. Jadi memang konsultasi kita itu konsultasi gratis karena kedekatan aja. Jadi memang kita belum berbiaya. Jadi mungkin ada satu langkah lagi yang perlu di Jakarta kita mau sedikit ini. Apakah kita Zoom khusus nanti ya kalau nggak bertemu ya boleh juga. Nah, tapi sekarang mungkin secara umum saya sampaikan ini biar masing-masing peran kita tuh ya berperan. Ya, sekarang ini ya memang maaf aja harusnya sebagai ketua pembina Pak Yos dia yang paling komit ini jalan tidak jalan Zoom itu tuh kontrol dari beliau. Ya, anggota tidak aktif, yang tidak respon, beliau punya kewenangan menegur, ya, dia kasarnya bisa memperhentikan atau tidaknya beliau. Nah, itu sekarang beliau sampai sekarang belum nampak fungsinya itu. Jadi fungsi beliau sebagai ketua pembina itu belum difungsikan. Nah, jadi kita kan butuh ini, termasuk ya soal penggalian dana, cari dana tuh motornya dari beliau. Gimana teknisnya? Ini harus begini, kita ini koordinasinya gimana ya? Sama-samanya sama beliau. Nah, itu mungkin yang perlu kita sepakati. Jadi sekarang eh, yang orang-orang yang di pembina karena ada 6 orang, baru yang hadir berdua nih Pak Ridwan sama Pak Adi. Kalau dari daftar ini, nah ini gimana yang lain ini? Karena kalau satu suara pembina, pengurus tuh yang lain jadi kerepotan juga nih. Nah, mungkin itu yang perlu kita apakan. Kalau udah ada garisan dari pembina harus begini, harus begitu, ya kita diskusinya matang ya kita akan siapkan, tapi tentu disupport. Nah, support dari pembina ini apa bentuknya? Ini yang kita juga tagih nanti. Disuruh ini, nah, dari dananya supportnya gimana? Misal ada yang donatur, paling kita pengurus siapkan proposal, kita siap proposal. Yang bantu untuk bisa proposal cair ini tuh pembina ya punya link juga mungkin sehingga mempermudah. Nah, itu. Saya kira itu yang perlu kita matangkan sekarang nih. Masalah kehadiran Zoom, anggota bilik ketik ini gimana? Kan belum ada pembenahan juga ini. Nah, apakah pembina, pengawas, itu aja, yang lain dari itu kita keluarkan dari dalam grup. Ya, betul-betul diskusi. Kalau masih bercampur ya sekuensinya itu tidak ada bagus saja kalau ada chatting-chattingan. Mungkin bahasa ini aja nggak nyaman aja kita tadi. Saya kira itu Pak Nas kalau saya mewakili dari kalau bendahara oke aja karena belum ada aktivitas, belum ada uang, belum ada kegiatan. Sehingga kalau udah ada dia akan muncul mempertanggungjawabkan.
Kalau laporan kemarin sudah saya sampaikan pertanggungjawaban. Kalau soal dana belum ada bertambah, masih 625.000. Nah, kalau yang rencana Pak Yos yang mau store yang tambah 500 lagi, dulu waktu di Jakarta mau di store di Solok cash. Nah, belum jadi sampai sekarang belum ada store. Ini sudah laporan juga. Nah, kalau nggak salah maaf ya Pak Sadi waktu itu masih ada 200 Pak kalau nggak salah Pak ya. Nah, tapi kita kan menyampaikan apa adanya. Terus yang tidak sama sekali udah hasil putusan rapat kemarin udah ada solusinya. Jadi kegiatan laporan dari bendahara rasanya udah terhandle, saya bisa bantu. Kalau sekretaris membantu kemarin catatan-catatan itu mungkin sepanjang ya, walaupun kemarin ada Miss, saya ada dapat grup WA. Ini kan saya nggak tahu ini apa ya. Udah itu tanggung jawab saya karena saya anggap itu grup WA yang dibentuk Pak Minto khusus peserta itu sebenarnya yang kita tidak perlu masuk. Paling Pak Minto sebagai koordinir wilayah itu dia melaporkan hasil aja. Orang ini maunya begini-begini. Kita terima dari Pak Minto, jangan kita langsung berbenturan dengan peserta di dalam grup. Nah, itu aja kemarin yang kita sedikit ini diskusikan. Tapi Pak Minto tidak ada pernah masuk juga nih. Sejak tidak ada terkait kegiatan ini, beliau tidak ada yang pendapat mengenai BRR belum ada nih sampai sekarang. Yang gimana BRR itu nggak ada, selalu hanya baru menampilkan kegiatan muslimahnya baru muncul. Nah, mungkin itu Pak Nas sebagai pengawas dari ini ya mungkin tentu perlu pembenahan kita ini. Itu mungkin masukan dulu. Kalau bisa Bu Awe masuk nanti saya WA lagi kalau beliau bisa. Tapi beliau kan di Padang. Ke Padang adalah karena dengan keluarga ini sedikit ya kalau bisa disemparkan disemparkan. Tapi kalau enggak beliau minta izin. Tapi tolong disampaikan beritanya apa, putusannya apa. Iya. Mungkin itu Panas. Terima kasih Panas. Ya, Sementara dari Ketum, mudah-mudahan nanti ada masukan dari. Nah, terima kasih Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan atau Ustadz Saadi dulu. Silakan. Pak Ah, Ustadz ya Ustadz dulu Ustadz. Kalau mau menengah ya. Silakan Pak Ustadz. Informasi sedikit Pak Ustadz sebelum mengetahui WA barusan karena beliau di Padang, jadi mohon maaf nggak bisa ikut Zoom, nggak bisa katanya. Nah, itu baru di WA. Balas. Itu informasi. kalau ada nama masuk suratnya. Pak Alminto masuk. Itu, saya ya Pak itu masuk. Assalamualaikum Pak Alminto. Ah, ya. Ya, suara nggak ada. Barunya lu keluar Pak Alminto. Udah ada ya. Ah, Silakan Pak Sadi aja mungkin dulu. Ambo bela belakangan sih. Dilanjut aja dulu Pak Ridwan. Ridwan ya, dah silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tadi mencatat, mendengar, menyimak bicaraan Pak Ketum. Awal tadi bicara masalah anggaran dasar, biaya, masalah gaji dan lain-lain, dan masalah cabang, kemudian masalah kesehatan yang terkait dengan anggaran dasar. Nah, bagaimana dengan pembina, ya kan? Pembina ini sangat menentukan kerjanya yayasan. Nah, juga terkait dengan struktur, juga bicarakan infrastruktur organisasinya. Kemudian juga masalah ini perlu juga saya sampaikan, Pak. Saya memang sudah ada kepikiran saja, ya kan. Banyak teman-teman kita justru pasif. Nah ini Pak, saya mengakui memang pasif Pak. Pak Ketum, jadi mau tidak mau Pak Ketum harus kerja, Pak Ulur juga dengan timnya.
pengurus. Nah, inilah itulah yang saya bilang dari awal, yaitu kita ini bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja. Karena apa? Dengan bekerja kita akan tahu di mana kekurangan, apa yang harus kita lengkapi. Saya sudah melihat ini, sekarang ini pengurus sudah bekerja sambil belajar. Apa buktinya dia bekerja sambil belajar? Karena dia juga menyinggung masalah anggaran dasar. Nah, juga menyinggung masalah biaya, kemudian masalah cabang, masalah yayasan, masalah kesehatan. Itu adalah suatu pelajaran ya, dalam pengetahuan dan pengalaman yang baru. Itu yang dari awal saya bilang, mari kita bekerja sambil belajar, belajar kita sambil kerja gitu loh. Karena begini, kalau kita nggak bekerja, cuma belajar aja, nanti kita pintar, hasilnya nggak ada. Nah, makanya kita harus bekerja. Kalau bicara masalah apa yang harus kita kerjakan, terkait bidang-bidangnya itu, Pak Ketum, sudah ada di dalam anggaran dasar yang diterbitkan oleh akte notaris, di dalam akte notaris. Jadi anggaran dasar itu ada dua, Pak. Anggaran dasar yang sesuai dengan undang-undang, yaitu yang diterbitkan oleh notaris, akte notaris. Coba baca akte notaris. Akte notaris sebut anggaran dasar yayasan. Di situ ada tuh masuk dan tujuannya, yaitu untuk ini bidang kegiatan sosial. Nah, yang dimaksud kegiatan sosial itu adalah yatim piatu, memberikan pelayanan kesehatan. Itu ada disebut situ. Coba baca di Google. Saya baca itu. Apa yang dimaksud dengan bidang sosial? Kan di dalam anggaran dasar yayasan yang ada di dalam akte notaris bunyinya itu untuk kegiatan sosial berupa bla bla bla, lengkap di situ, Pak. Kita mau apa ada di situ, kecuali pengadaan barang dan jasa. Nah, ada gitu. Jadi kita nggak usah gampang lagi bidang apa, kita mau gerak bidang apa, nggak usah gampang kita. Saya sudah tahu itu. Nah, kemudian kita jabarkan wabil khusus, ya kita perkecil, kita persempit per khusus ya kan, per bidang kita perkecil, disebut di dalam anggaran dasar rumah tangga, di dalam anggaran dasar kita bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan. Ada dalam anggaran dasar kita yang kita bikin di rumah, itu penetapannya, pengesahannya di rumah Pak Ramli. Ya. Itu sudah jelas itu. Nah, persoalannya bagaimana dengan bidang kesehatan? Saya tambah kemarin dalam rapat terakhir para pembina di rumahnya Pak Ramli, di rumah Pak Ustadz, kita sudah tambah di dalam pasal itu masalah bidang kesehatan. Jadi di dalam anggaran dasar akte notaris itu job banyak disebut, tapi dalam anggaran dasar kita ambilkan per khusus. Nah, tempoh hari kita adalah bidang pendidikan dan pelatihan, kita tambah sekarang pelayanan kesehatan. Sudah kita sepakati kemarin dalam rapat pembina, Pak. Jadi ini jadi pegangannya Pak Ramli sini, ya. Itu sudah ada kita. Nah, itu belum dicetak, Pak, belum dicetak. Kita belum cetak. Saya belum teken juga itu surat ininya, berita acara. Karena begini, setiap kita melakukan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yayasan, itu dibuat oleh tim kerja. Jadi nggak semata saya nambah gini bla bla, tidak. Nah, kemudian dirubah anggaran dasar itu, tidak begitu dia. Ada rapat, nah rapat kemarin di rumahnya Pak itu, di rumahnya Pak Ustadz, kita rapat ada 4 orang di situ, dengan pengawas ya. Nah, ada pengawas itu. Kita bilang, ini kita rubah, ini kita rubah, ini kita tambah, ini kita tambah. Ada, Pak. Nanti berita acaranya ada, Pak. Nanti kalau memang kita ada rapat nanti, rapat temu langsung nanti bisa dilihat. Ya. Kalau masalah berhenti itu, Pak, mereka tuh pasti berhenti itu. Orang-orang yang tidak aktif, kita sudah disebut kemarin dalam berita acara itu, sudah kita anggap tidak aktif. Ada keraguan. Ada keraguan terkait dengan masalah pendiri.
kita kan sudah punya komitmen, sudah kita sepakati bersama bahwa untuk para pendiri mereka bisa ikutan, yaitu dengan menambah 1 juta. Tetapi orang yang kita ini ragukan ini tidak menyetor 1 juta. Jadi apa? Artinya kita anggap dia tahu dan mengundurkan diri. Jadi nggak usah takut ya, nanti tuntutan kemudian hari ya nggak usah. Kita nggak sejauh itu, saya kira teman-teman kita nggak sejauh itu, Pak. Kita jalan aja gitu loh. Dan nanti kita, kan saya juga bilang sama Pak Ustadz coba lobby-lobby di kawan 2 ini. Nah, posisinya sebagai penasehat saja, Pak Firman dengan Ibu Marliani. Saya sudah pesan itu supaya tidak merangak gitu loh. Jadi seperti itu ya. Malah struktur organisasi Pak memang itu sudah di dalam rapat kita, berita acara kita sudah ada Pak. Ada disebut kemarin itu bisa dibuka ini. Akhirnya di situ di bagian terakhir, nah di situ nanti di bagian terakhir itu ada saya sebut saya tambah kalimat itu bisa dibentuk sesuai kebutuhan aja, kebutuhan. Artinya yang membutuhkan itu pengurus Pak. Kan pengurus bilang, ini saya mau bidang ini nih. Ya udah tinggal tambah aja bidangnya. Nah, dalam strukturalisasi itu. Nah, jadi memang antara pengurus dengan pembina masalah struktur ini ada kerjasama gitu, saling pemahaman, memahami kerjasama itu kita bentuk mana saja yang kita perlukan. Kan yang tahu persis yang mau buka apa yang kita bisa lakukan oleh pengurus kan itu yang kita prioritaskan. Jadi pembina ini juga tidak kaku gitu loh Pak. Nah, tinggal ngomong saja. Kita musyawarah mufakat itu yang paling penting kata kuncinya Pak. Nah juga saya sudah bilang sama teman-teman mengadakan pembina itu, kita bilang kalau memang ini seperti kita berjalan seperti ini ya kita lihat nanti ya. Nah, saya minta tolong makanya dengan Pak Ramlis segeralah berjalan kita ini. Nanti teman-teman yang memang nggak aktif, ya kita rolling mereka, gitu loh. Ya, rolling aja, diparkirkan aja, gitu loh. Nah, kita kan maunya adalah kita betul-betul lah, kita betul-betul bekerja bersama-sama. Nggak Maaf Pak, mungkin. saya dalam perjalanan dari Padang ke Solo nih Pak, maaf ya. Oh iya. Lanjut Pak, monitor Pak, monitor aja Pak. Lanjut Pak, hati-hati di jalan Pak. Pak Alvito, hati-hati di jalan. Ya Pak. Ya. Jadi begitu Pak. Nah, saya nggak tahu nih, apa langkah selanjutnya oleh pengurus nih yang terkait dengan di Padang. Nah, apakah sudah ada lobby-lobby pendekatan dengan ini, dengan Pak Saryo Kani, mana apa sudah ada tindak lanjutannya? Saya juga belum tahu perkembangannya gimana. Nah, kan dari situ ya endaknya memang adalah pergerakan gitu. Kalau nggak kita gerakin, kalau Bapak nggak gerakin, jadi nggak jalan juga Pak. Kita kan membackup nih. Apa yang sudah diputuskan kita backup rame-rame gitu loh. Ya kan? Jadi nggak mungkin. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus kerja sama-sama, kerja tim. Dan memang masalah pembina Pak ada 6 orang. Tadi Bapak bilang ganjil, benar, saya setuju itu. Nah, tapi kan di sini ada 2 orang yang di daerah memang tidak bisa diharapkan dia bisa hadir. Yaitu siapa Pak Saryo Kani sama siapa itu yang di Lubuk Linggau, Pak Asnel. Pak Asnel kadang-kadang dia sehat, dia bisa ikut. Nah, begitu loh. Kalau Pak Saryo Kani, mari kita sama-sama punya pemahaman yang sama, kita posisikan dia sebagai aset yayasan gitu. Apakah bisa kita jadikan dia aset yayasan? Nah, ini juga dipertimbangkan oleh pengurus gitu. Nah, kalau memang bisa kita ngomong sama dia Pak, oke kita buka cabang, siapa orang Bapak yang bisa tunjuk isi di cabang? Mungkin dia lebih tahu kan. Oke, setuju aja ini. Nah, sudah. Lebih geraknya mungkin lebih cepat. Nah, jadi Pak Ramli lebih bisa ngontrolnya aja gitu loh. Nah, bisa ngontrolnya. Bicarakan aja Pak, bilang. Saya kesulitan orang yang kepala cabang sini siapa yang bisa kita tunjuk cabang Pak? Mana orangnya? Udah deketin aja. Udah kita keluarkan SK-nya. Tempatkan di situ, bikin strukturalisasinya. Nah, strukturalisasi yang standar kita bikin di dalam anggaran dasar kita, anggaran dasar yayasan.
yaitu bidang pendidikan, bidang keterampilan, dan renbang. 3 ini, nah, saya kira tidak perlu lagi saya jelaskan. Nah, tentu kita semua sudah jelas. Kita lebih fokus kepada bidang pelatihan keterampilan ini. Nah, tetapi kita sesuaikan dengan keadaan. Mana yang lebih butuh lagi? Nah, bisa saja itu diubah. Nah, masalah pendidikan ini, Pak, masalah pendidikan ini, kita konsep ke depannya punya balai pendidikan. Karena begini, Pak Rafi, ya, kita ulang lagi. Kalau kita hanya main buka pelatihan terus, ya kan, nah, agak lama kita dapat duitnya, agak kerja keras kita. Tapi kalau seandainya kita bisa punya balai pelatihan, walaupun kita kerja keras bawa belur, tapi kita punya aset, tapi jelas itu uangnya dia akan datang gitu. Kenapa? Contoh Pak Alminto. Pak Alminto itu dia punya tempat, punya apa ya kan? Nah, tempat itu yang membuat dia bisa berkembang, maju dan berkembang. Nah, pelatihannya. Kalau dia nggak punya tempat, nah bisa. Nah, konsep yayasan kita ke depan itu, nah, 2 atau 3 tahun ke depan kita sudah harus punya balai pelatihan gitu. Ya, tanahnya tadi tanah hibah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, klinik tadi itu, ya kita nggak usah geder-geder. Ya temannya Ibu Laili itu kalau itu agil dia gimana bidang ini? Apa yang bisa dilakukan? Nah, apa yang ada saran Anda? Apa gimana kita mulai? Panggil aja nggak apa-apa. Nah, kita ketemu di Padang gitu loh. Nah, sudah dia mulai bergerak. Bisa nggak bergerak? Nah, apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, yang saya minta kepada seluruh teman-teman, mari kita bekerja sambil belajar. Belajar kita sambil bekerja. Kenapa? Dengan belajar kita banyak merasa kekurangan. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan. Itulah belajar. Bekerja adalah proses, prestasi. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Nas. Saya ingin mendengar juga dari yang lainnya. Ya, terima Terima kasih. kasih. Yo, terima kasih, Terima kasih. Tuan. Nah, itu sudah dapat kita poin-poin dari Pak Ridwan. Nah, mungkin barangkali kita akan fokus untuk bahas caranya kita mendapatkan sebuah tempat balai pelatihan. Itu kan. Jadi di mana saja lah balai pelatihan, yang penting kita harus dulu perkenalkan dulu kepada masyarakat keinginan kita tuh guna apa, fungsinya balai pelatihan itu diadakan, ya kan? Makanya bagi yayasan untuk arena pendidikan dan pelatihan itu memang di balai pelatihan. Tanpa ada balai pelatihan, kita sulit untuk melakukan kegiatan yang bermacam-macam. Tapi kalau secara insidentil, kita bisa memanfaatkan balerong nagari, ya kan? Atau balai nagari. Nah, kantor wali nagari bisa dimanfaatkan untuk di daerah-daerah tertentu. Itu tentu orang-orang di daerah yang bisa melihat tanpa ada balai pelatihan milik YBRR, tetapi di balai kegiatan nagari bisa kita melakukan kegiatan. Nah, tergantung kegiatannya, apakah sifatnya itu temporer atau misalnya event tertentu saja di balai nagari itu, atau rutinitas. Nah, tentu fasilitasnya dari nagari masing-masing. Nah, itulah kira-kira pendekatan dan harus kita lihat. Panas, bisa nak interupsi sebentar? Saya gini Pak Tengok, boleh saya sedikit karena saya nggak 2-3 menit aja Pak sebelum saya nanti kan. Jadi gini Pak, ada teman saya yang kemarin di Padang, dia punya LKP, lembaga pelatihan. Sebenarnya dia cuma punya kantor aja Pak kan, nggak ada juga tempat pelatihannya. Kalau ada kecil kan, cuma dia bisa semacam apa
mengambil proyek dari pemerintah dia. Kemarin saya ditawarkan untuk ngajar di Riau, Pak. Ada beberapa daerah dia dapat. Jadi dia memang mengambil proyek itu untuk mengajar, melatih orang di Riau gitu. Saya kemarin diminta juga ikut tuh. Jadi barangkali Bapak kan di Jakarta. Nanti Bapak bisa juga apakah studi banding apa namanya. Jadi kita langsung ke orang yang punya lembaga gitu, Pak. Jadi sebenarnya kita pun kalau ada tempat bagus. Sementara kita kan belum punya tempat, Pak. Jadi enggak usah kita kalau memikir punya tempat mungkin butuh waktu. Sekarang bagaimana LKP kita punya legalitas dan bisa mengambil proyek pemerintah. Ini uang masuk, Pak. Uang masuknya lumayan nih, Pak. Nah, itu ini saran dari saya, Pak ya. Jadi walaupun kita cuma punya kantor dulu sementara ya, belum punya yang representatif gitu kan. Cuma yang penting lembaga kita ini ada legalitasnya supaya bisa mengambil proyek macam saya, Pak. Saya bisa mengambil proyek dari Kementerian Pendidikan karena saya punya legalitas. Saya baru pulang dari Padang dari Balai Latihan Kerja, Pak. Saya juga balai kerja sama Balai Latihan Kerja dan saya bisa mengambil proyek Balai Latihan Kerja, Pak. Artinya mengambil pelatihan dari dia, saya ngerjain. Saya melatih gitu, Pak. Jadi punya legalitas. Ini barangkali ini masukan aja, Pak ya. So kalau kita memikirkan tanahnya ke mana, kantor mungkin agak panjang ya, Pak ya. Kita ada jalan yang pendek, tapi bisa kita action gitu, Pak. Itu Pak, saya sengaja berhenti nih, Pak. Itu aja, Pak. Pak Almito, Ya, Pak. keluar kan. Itu kan Pak Al lah mengundang dari bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang apa namanya, tempat Tamron itu kan, Tamron apa Pak? Oh, Kadin, Pak, Ketua Kadin, Pak. Ketua Kadin, Pak. Oh, ambo bisa ketik dia Pak. Iya, Pak. Kalau bisa, karena Pak Alminto lah punya Muslimah Group, ya BRR kalau bisa dikembangkan apa aktivitas yang perlu kita benahi. Dan melihat itu arah ke situ. Tinggal Pak Alminto memberikan BRR bidangnya mungkin di luar kegiatan Muslimah Group, mungkin barangkali lain bisa kita garap bersama-sama. Iya, Pak. Iya, Pak. Keceknya banyak tampai, tapi bisa menelusuri tampai itu adalah Pak Almito. Kita butuh ini. Masukkannya di dalam pembina BRR. Itu bisa jalan itu. Apalagi caleg lele kan. Iya, Pak. Itu. Mungkin. Nas, bisa mau komentar Pak Nas? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Almito. Selamat malam Pak Haji. Ya, maaf, mau tuh Pak. Ayo, dapat. Jadi menarik tuh yang Pak Haji sampaikan. Awak kini kanlah dalam satu YBRR ya. Iya, Pak. Jadi awak gunanya grup Bilekete itu terkait dengan YBRR mungkin bisa disampaikan. Apa ada info itu mungkin awak follow up apa bisa sampaikan follow up sampai kalau legalisir awak kan lah ada legalisir awak kan sama-sama tahu tuh umumkan risiko bahwa lah legal ya setelah oke berdiri bidang-bidangnya pun kalau memang apa nanti kan kalau mau nambah NIB-nya kan awak proses tuh urus di anggaran dasar jadi legal awak kalau ada info itu mungkin bisa sampaikan mungkin ke Ambo atau ke yang pengurus yang lain awak bisa follow up mungkin Ambo temui orang itu atau di WA kok Ambo ajak diskusi ini punya tampe atau enggak kalau memang cari tampe yang kecek tadi itu punya tampe dulu memang panjang kita minimal sewa tuh harus ada biaya dulu untuk menyewanya kan panjang tapi kalau ada yang model tadi ini mau ya apa bisa lempar di grup saya ambil follow up mungkin ambil follow up atau sekjen follow up atau bendum atau pembina yang follow up jadi kita adukan jadi info itu yang dia harapkan di bilik ketek Pak Ji Ambo membantu itu maaf Pak pengalamanmu Pak Ambo melatih sampai ke Damas Raya kasih Junjuang Pak itu sampai bukan awak jadian mereka Pak bukan awak jadi sampai Pak mereka menyediakan jadi barangkali nanti action kita di lapangan Pak cuma awak di kantor pusat itu punya kantor awak Pak kan
di pusat itu punya Ya, kantor, mungkin ada sampai seketek kan. Cuma untuk tambahan Pak, legalitas yang mau maksud itu bukan legalitas sebagai lembaga pendidikan, ada khusus Pak, enggak berbeda dengan yayasan dan Pak, beda Pak. Namanya terakreditasi Pak, itu beda Pak. Kalau Ambo sudah terakreditasi. ya, awak kan, itu Pak Haji, awak berproses itu denganlah struktur ajale, ada bidang pendidikan, kan awak daftarkan nanti punya Iya, NIB-nya. iya Pak. Nah, BNIB untuk pendidikan itu secara lekas. Beko baru udah naik yang mau terakreditasi A, B, C itu kan ada tahapannya. Tapi Iya Pak. sebenarnya terdaftar. Itu yang wak daftarkan ke mungkin satu pintu ke Bas Bangpol. Bas awak punya mitra. Nah, kan itu mesti Pak Haji kan. Kini awak kan dalam rangka menyusun itu gini kok. Soal Iya. kalau Pak Haji gini ke tempat-tempat lain ada pelatihan orang itu, tapi Pak Haji kan lah punya modal itu orang dana lah ado biaya untuk tampil itu lah ado biaya sewanya. Iya, Pak iya, Haji iya. punya tenaga ahlinya kan punya tenaga ahli sih Pak Haji Iya, melatih iya. orang. Nah, apa tenaga ahli ke internal Pak Haji itu mau disewa mau dibayar apa sehingga mungkin karena ada dipakai kamar-kamar kayak kan tim ahli Iya, Pak Haji untuk dia kan kurangnya atau di tempat lain ini dibawa juga itu ada komitmen ada semacam stok gitu lah kalau iya, dulu tampil aku si A aku kemari si B aku kemari yang tenaga ahli iya, iya Pak, iya soal Pak. tampil lah dibayi jadi Pak Haji dapat proyek nah, ada proyek sebenarnya ada anggaran kita kan baru mulai kok Iya, iya. dananya sendiri ya lo nah itu yang pikirkan sama-sama Pak Haji jadi Itu makanya, nah, maaf Pak, untuk ya mendapatkan proyek, kita kan perlu legalitas untuk ya jadi betul legalitas akreditasi Pak. Kalau betul kita lah punya akreditasi, kita bisa dapat proyek dari pemerintah. Itu mah ya kesiamu itu Pak, sama ah, ya kesiamu itu. iya betul jadi kita kita lagi menyiapkan itu gini sebenarnya kok Iya. itu yang kita diskusikan supaya punya itu itu Pak Haji betul tuh. Jadi Eh, namanya kalau gitu Pak, kalau tadi Ambo kan berusaha dengan BLK Pak. Ini namanya mm, tidak Balai Latihan Kerja, namanya Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas. Nah, itulah namanya kini Pak, bukan Balai namanya Vokasi ini. Pelatihan Nah, Produktivitas ya mungkin kalau istilah kita aja itu bicara, kalau kita bicara dengan Balai Latihan dengan Kementerian Tenaga Kerja, itu namanya LPK Pak. Kalau Ambo ya berhadapan dengan Kementerian Pendidikan namanya LKP. Jadi awak bunglon mau muncul diri gitu kan. Masing-masing ya punya organisasi Pak. Jadi kalau di Kementerian Tenaga Kerja, Ambo baru petang apa Pak visitasi. Ambo kan organisasi Ambo kan mau habis. Jadi ya dibilang balik mau urusnya lah visitasi ya ke Ambo. Dari Kementerian Pendidikan ada loh Pak. Jadi kalau kita ingin dapat proyek, masing-masing punya organisasi Pak kan. Kementerian Kerja kalau ingin dapat proyek, ada organisasinya. Kalau Kementerian Pendidikan ada loh. Dari ah Kementerian Perindustrian ada dulu Pak. Itu ah jadi gitu Pak. jadi Penjelasan itu Ambo yang gitu. kami harapkan yang Bu harapkan Pak Haji kan bergabung ke YBRR awak Pak termasuk Iya dalam Pak. pengurusan Iya. apapun dan kurang menurut Pak Haji ya yayasan oleh untuk kegiatan kok agreditasi kok mungkin masukan itu Pak Haji Ah. suntik awak sama-sama awak urus sehingga siapa Jadi ngurus kok siapa Ambo itu kan itu yang Ambo tadi Ambo catat Pak. ah, Pak Ridwan tadi harus ada punya BLK kan itunya kan. ya ya Kan Ambo catat di Pak. Ambo dalam ah, jalan Ambo nangga Pak. ya Jadi ya kan balai latihan kerja. ya Balai latihan kerja aku kan bisa tempatnya tempat yang gampang kan disewa. Atau ya kita sewa sewa kan gampang. mm-mm. Cuma ada akreditasinya, ada legalitasnya. ah Jadi beda. ya NIB yang gitu itu NIB yayasan. Kalau ya untuk pelatihan Pak khusus puluh, itu ada ya harus ya ada. per Itu bidang beda tadi puluh per tuh Pak. bidang Beda itu mm-mm. Pak. Ya Jadi Ambo kan bantu nanti. Ambo kawan mau dari Jakarta nanti Pak kan. Untuk di Jakarta itu untuk di pusat tuh Pak cara pengurusannya, sama urusannya. Sehingga mereka tuh dapat proyek nasional, Pak. Karena Ambo dilibatkan, Ambo diminta maja Karyau, Pak. Dalam tim ya ini, itu pintu ya masuk, ya Pak. Pintu masuk itu. iya makanya awak pengen itu sebenarnya awak Pintu pengen itu masuk. kini kan awak membidani itu ada Pak Iya. Haji yang berpengalaman masukan itu yang awak minta itu di Zoom atau di grup kok disiapkan Mm. kok siapa mau urus lah atau Ambo atau Pak Yosri atau penting ada punya link awak sama-sama urus sama Iya. punya NIB untuk masing kegiatan kesehatan pendidikan atau ada Mm-mm. yang lain nah, kan itu tuh ada Jadi spesifik masing-masing jadi Ambo kebetulan ada kawan orang dari Kemenaker, Pak kan.
Biko mau coba kontaknya. Kalau perlu Ya. bagi nomornya kapak. Supaya Pak bisa langsung berinteraksi kan. Ya, kamu kan betul itu. Jadi kalau Jambu barangkali kan cuma memfasilitasi. Ya. Tapi kok cari nomornya. Kalau untuk LPK itu syaratnya. Kalau mau cerita kok kan lebih banyak yang bersangkutan bercerita menjelaskan kan gitu. Ya, Tapi ambo yakin karena awak semangatnya tinggi-tinggi Pak. Insya Allah lah. Orang mau bisa awak mau kok tidak bisa kan? Bisa. Karena apa-apa itu kalau mantan-mantan orang pejabat, orang lapor kan. Barangkali ya legalitas saja lah Pak. Ya, dengan itu maka awak dalam rumah tangga itu dengan dasar anggaran dasar lahadu tadi, sama paham ya awak anggaran dasar awak. Awak mulai jadi saling mengenakan di bolongnya sehingga Jadi, LIB masing-masing kegiatan kok aduh Pak Haji jadi yang tahu LPK bahagian dari kegiatan yayasan ya apa betul namanya? Bagian Pak, cabang ya. kegiatan lah. Jadi itulah mau sampein dari dulu Pak. Hawa harus mencari akar bah piti masuk. Iya. So, kalau awak bayu bara ketaluk bayu. Bara Betul, taluk. setuju. Jadi Tidak dulu taluk ya mungkin dong. Pak. Bagaimanapun napas awak harus pakai duit kan, tidak bisa indah. Cuma konyo kini kita memikir piti masuk di yayasan kuah. Ya, betul. Itu Pak. Ambo pun mikir aja Pak. Baca caranya. Kalau ada proyek itu piti masuk Pak kan. Ya. Kan piti masuk Pak kan. Betul, ya itu. Awas akan dapat berjalan organisasi ko, awak kama kalian kemari itu dibiayai oleh yayasan. Tapi ya perjalanan kau untuk kebaikan orang bersama. Jadi untuk ke pribadi itu, tapi untuk kebaikan bersama, berjalan awak mari sebagai narasumber, tapi dibiayai oleh ada kegiatan. Ya Oke, bisa mungkin itu saja aja kan. Pak. Makasih banyak masukannya apa minta Ketik nomor Pak, telepon. ambo Pak, seketik lagi Pak. Ya. Jadi pemasukanku tidak hanya dalam bentuk jasa, bisa dalam bentuk produk Pak. Siap, Awak betul, punya produk yang bisa dijual, untungnya untuk yayasan. Iya betul. Jadi tidak bisa indah Pak. Kalau kita bertahan cuma iuran Pak, bara katalog jamu kan. Bara kemampuan awak. Itu. Jadi mohon maaf Pak, Ambo mungkin menceritakan pengalaman Ambo Pak ya. Kau bukan menguri apa-apa, kalau orang senior. Jadi dapat ada Pak Haji nomor orang yang di pengurusan registrasi perizinan tadi, agritasi atau orang yang di Padang tadi yang punya kemampuan untuk dapat proyek tapi nya tidak punya jalan, punya badan atau apa, kamu bisa komunikasi mungkin kalau ada Pak Haji izin. Kita dikatakan apa? Ada namanya kini BLK komunitas. Itu kini pesantren Pak, lah punya itu Pak. BLK komunitas namanya BLK swasta namanya Pak. Itu dapat bantuan dari bangunannya, dapat bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja itu Pak. BLK komunitas itu di Solo lah banyak, petang berapa dapat itu Pak. Itu jalur-jalur itu barangkali Pak. Itu bukan PT apa itu Pak, bantuan itu Pak. Iya. Oke. Makasih banyak informasi Pak Haji. Jadi itu aja sementara Pak. Ambo mau memantau saya Pak ya. Jadi Pak Haji. Kok mau matiin lah, bantu lah. Oke. Mau apa sadunya, mau. Iya, sama-sama Pak Haji. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba seketik nyambung saja Pak Ketum. Iya, silakan. Oke, Panas. Nah, itulah Ambo ceritakan ke Patang dan beberapa hari yang lalu dan selalu menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan kita ini, yayasan ini menyelenggarakan pelatihan keterampilan ini adalah menaikkan citranya, pamornya, gitu kan? Bagaimana kita turut mengentaskan kemiskinan dan seterusnya. Jadi citra kita ini, pamor kita ini ada di pelatihan keterampilan ini. Nah, akan tetapi, kan saya kembangkan lagi kan, gitu loh. Nah, kita juga harus mencari keuntungan, cari duit. Nah, cari duitnya gimana? Yaitu kita buka balai pelatihan atau pendidikan, baik formal, non-formal. Itu yang disampaikan oleh Pak Linto tadi. Apa syarat-syaratnya tadi? Harus punya akreditasi dan seterusnya. Nah, sebenarnya legalitasnya tuh benderanya yayasan. Nah, persyaratannya kita buka pelatihan ini, harus terakreditasi dan terdaftar dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi memang itu ada proyek, ada duit kan? Nah, begitu.
Nah juga begitu juga kita berikan pelayanan kesehatan. Nah, itu duit. Itu sekali kita bergerak di sini udah duit datang dia. Nah, sekarang bagaimana caranya ini? Tapi dua-duanya sekali dayuang, 2-3 pulau terlampau. Begitu tambahan Pak Ketum, mengingatkan kita semua, nah, memang harus begitu. Betul itu, memang tidak bisa awak dayung dari kantong awak saja. Dia ngomong pensiun. Kalau Pak Ramli masih komisaris, masih direktur. Kalau kami apa? Apa lo dayo kan? Begitu Pak Ramli. Oke, Pak Nas, saya kembalikan kepada Anda. Ya, oke, terima kasih Pak Ridwan. Silakan Pak Nas. Ya, terima kasih. Jadi memang itulah manfaatnya kita bertamu seminggu sekali, ya kan, tiap hari Selasa. Nah, jadi ada masukan-masukan yang sangat bernilai untuk perjalanan yayasan. Nah, kita udah ngapel dari Ustadz Saadi. Sebelum Pak Sadi, sebelum Pak Sadi, kamu masuk ke Pak Nas, sama lagi kerjaan Pak Nas. Iko proyek Pak Nas. Yo. Tolong di anggaran dasar akte notaris itu, Pak Nas uraikan satu demi satu ruang lingkup kerjaan yang bisa dilakukan oleh yayasan itu. Nah, nanti sebarkan aja di bilik gitu. Nah, jadi tahu. Jadi apa aja itu ada semua di situ gitu. Saya kira itu aja. Tolong Pak Nas disiapkan ya Pak Nas. Ya, terima kasih Pak Nas dan maaf. Oke, kita tunggu. Saya ingin mendengar nih Pak Ustadz nih. Ya. Terima kasih. Kalau ya silakan Ustadz. Ya mulai saya Mang ya. Jadilah hanya sekedar pengoles saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masuk kepada intinya saja. Bahwa apunalah kita angan-angankan dari awal. Ikulah mulai nampak bekarajo. Ya, kita udah mulai bekerja. Tapi walaupun kita udah mulai bekerja, kita kan harus mengembangkan pekerjaan itu. Ya, kalau kemarin kita mulai di tempatnya Pak Alminto, alhamdulillah gayung pesambui. Walaupun itu bukan awak yang punyung itu ya. Kasarnya bukan awak yang punyung, tapi awak numpang. Ya, oke lah. Itu udah jaleh, udah nyata. Tuh. Tapi itu kan nggak hanya cukup itu saja. Itu sebagai bahan pertama, modal pertama yang harus kita kembangkan dengan berbagai tempat dan berbagai pelajaran-pelajaran. Nah, namun oleh karena itu, bagi Ambo yang paling utama banget, ibaratnya awak bakareta, barang yang dibawa lah banyak, tapi gerbongnya ndak ada. Ada lokomotif, tapi kan ndak lokomotif nak membawa pisang do. Ada gerbong. Nah, oleh karena itu, tanpa mengurangi apunalah kita karajokan, Ambo mungkin lebih terfokus kepada bagaimana melengkapi susunan dari personalia kepengurusan. Baik itu yang di pembina, baik itu yang di penasehat, baik itu di pengurus. Nah, kalau ikokolah jale, lah matang duduk masalah. Nang kari kaku itu lah nampak. Nah, kalau kini kok kan, kalau lah mau bicara kepada pekerjaan orang melihat Pak Ramli sendiri. Kan Pak Ramli juga harus ada punya kaki tangan kan? Tidak bisa kan Pak Ramli mengerjakan sendiri tanpa ada unsur-unsur yang lain yang di dalam yayasan itu sendiri, dalam kepengurusan yayasan itu sendiri. Nah, oleh karena itu barangkali itu memang perlu ya supaya Pak Ramli tidak bakar aja sendiri gitu loh.
Nah, apakah itu udah dilengkapi yang namanya pengurusan? Kalau alun, oh ya dilengkapi. Nah, terus Jo di tempat-tempat tertentu seperti yang kemarin itu dia di Padang. Kalau tidak salah Danga, awak mencanangkan di situ akan ada 20 pengurus. Tapi kenyataannya sampai kini kan tidak ada. Hanya itu saja yang mau tambahkan. Boleh terasa waktu. Kau anak tidak pulang ya kau sampai kini kau entah kamar kau pergi kau. Jadi itu Pak Ramlis hanya seketik saja mengulas itunya. Lalu kamu meminta izin, ya semua harus mencari entah kamar kau cari ini. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nah, Ya. kembali kepada Pak Ketum. Nah, kau gayung, atau menjawab ke Pak Ketum. Pertanyaan dari pembina. Silakan Pak. Jadi itu Patang kan memang boleh berkomitmen, termasuk dia pengurus inti yang ada, ya kan, sekretaris dan bendahara. Nah, termasuk kalau Pak Alminto kan memanglah dalam pengurus itu. Cuma kita kan masih mencari posisi apakah cabang, koordinator, apa nama itu kita sesuaikan dengan sama-sama dengan mencari apa tadi ya anggaran dasar. Di anggaran dasar memanglah umum ada, tapi spesifik di anggaran dasar rumah tangganya mungkin kita matchingkan lah mungkin walaupun ya mudah-mudahan ada tapi mudah-mudahan sama menguatkan gitu. Nah, pasti kita menyiapkan dulu lah matang ya kan. Terus terkait dengan rencana pengurus kemarin dengan janji rapat dulu, hasil rapat itu disampaikan, habis itu kami baru janji membuat pengurus orang-orangnya lah ada wak siapkan. Tapi dengan apa catatan kepastian yang usulan awak dulu ada perubahan itu kan awak jalan. Itu sehingga untuk kita mau bidang advokasi hukum atau bidang ada untuk kesehatan atau bidang pendidikan atau bidang pelatihan itu kan ada bidang yang mungkin bisa cari orang. Nah, tinggal menunggu orang lagi itunya mungkin dari usulan yang ada beberapa alternatif mungkin awak ambil satu yang mungkin yang bisa sebagai motor untuk di bidang pendidikan sih ya sehingga nanti punya jaringan loh dengan izin koordinasi dengan gitu. Mungkin itu. Jadi Patang awak kan baru menunggu baru diumumkan Patang hasil rapat pembina atau pengawas pembina Patang. Nah, mungkin itu Pak Nasidi awak segera lengkapi itu. Kalau Ya. memang kau lah bisa awak urus, awak daftarkan. Nah, kan awak sampai janji sampai daftarkan, itu untuk diaktekan. Nah, itu Pak Nas tambahannya. Terima kasih Pak Ketum. Eh, ketika kita di rumah makan sederhana, itu kan nan diundang kan orang-orang yang akan digarap oleh pengurus di Padang, ya kan? Termasuklah diantaranya Marsis sebagai penasehat, Jo Elisra Rais. Tentu orang di Padang dan bisa menentukan kira-kira siapa-siapa yang pantas dan punya kemampuan untuk mendudukkan bidang pendidikan dan keterampilan terutama kan. Sebab pengurus anu tuh kalau tidak mengerti tentang pendidikan dan keterampilan, mungkin susah tidak jalan juga. Lalu Pak Ketum bisa saja berapik ketik-ketik ya nan hadir ke Patang. Kalau tidak salah Pak Bendum kita sudah mencatat tuh nama-nama orang nan hadir itu. Coba diundang ya, dia apa kira-kira di bidang apa. Coba kita kalau orang dalam mandanga apa yang disampaikan di dalam kita rapik kilat kita di rumah makan sederhana itu tidak banyak lah ya Pak, memberikan apa pendidik apa arahan. Mungkin barangkali itu saran nama bentuk itu saja Pak itu. Kalau memang misalnya kita butuh banyak orang sebenarnya untuk menggerakkan yayasan. Saja barangkali itu. Silakan Pak. Oke, betul tuh. Jadi akan dulu mau janji. Memang mau buat itu tuh karena ndak ada biar ada kejelasan. Akhirnya kan untuk menjawab kejelasan lah rapat.
Setelah rapat kan awak nunggu nanti akan ketemu dengan Pak Yos, kita daftarkan. Nah, kan gitu. Tapi kita udah menyiapkan ya orang-orang itulah yang mungkin ya udah mau ada perhatian, mau gabung, ada minat ya orang itu yang mungkin kita usul. Mungkin bisa dari penasehat, bisa dari pembina usul ini ya kita kan sepanjang oke kan jadi satu tim nanti dengan kita. Jadi memang itu planning kita. Ya kan kita baru melangkah setelah langkah yang kita sepakati ini baru keluar mau kita apa kan kita aktekan sehingga ya tahapan itu jalan dan tahapan selanjutnya kelengkapan pengurus itu panas. Oke, kita segerakan juga itu ya, dan segera juga didaftarkan, diaktekan yang udah perubahan-perubahan kemarin. Termasuk ada penambahan poin dari kesehatan atau apa yang diusulkan termasuk di perubahan di akte. Itu panas. Iya. Nah, itulah jangan mengingatkan aja Pak Ketum. Cuma jangan sampai terlupa kamu lo kawan-kawan lah hadir itu agak mengawal hadir. Kalau bisa memperkuat warisan kita, kenapa tidak? Mungkin jaringannya mungkin lebih tahunya dari awak. Misalnya di bidang kesehatan misalnya kan ada Bapak itu bidang punya apa? Klinik ya. Kalau tidak salahnya ahli itu bidang klinik. Mungkin barangkali kalau usul Pak Ridwan kalau misalnya di Solo itu memang dibutuhkan klinik kesehatan, kenapa dia di Solo kita lakukan? Tapi kita koordinasi jauh pengurus yang di Padang yang punya gagasan untuk arah ke situ. Itu aja Pak Ketum ya. Itu saja jangan mengingat-ingat aja. Silakan Pak Ridwan tambah barangkali masukan dengan Ambo udah coba mau tanya aja nih Pak Ketum. Profil kita gimana? Udah rampung. Satu. Kedua, kemarin sempat nggak ketemu Pak Safri Alkani untuk bincang-bincang, ngasih profil, dan kemudian apa yang bisa dibantu untuk pelatihan kita di sana. Apa sudah sempat kemarin Pak atau belum? Sama Pak Sapriakani belum Pak. Sempat ya? Belum kita apakan. Kita kan baru Zoom kemarin, baru dapat info Iya. hasil kita. Kemudian kita kan mau follow up itu dengan aspek hukum. Kemarin hukum dah kita dudukkan dulu juga sebelum ke beliau kan. Nah, itu jadi memang belum saya minta ini masalah tempat kemarin kebetulan memang hari libur. Saya mau cek ini dengan ditawarkan tempat ini di si pemilik tempat atau pengelola tempatnya apa syarat sebenarnya. Pak Iya, Safra ini betul. kan cuma menawarkan nih. Besok mungkin saya ke sana temui Iya. pengelola itu persyaratannya apa? Apakah ada sewa, ada biaya atau apanya? Nah, ini yang saya mau tinjau juga besok. Nah, mungkin ya tahap-tahap itu dulu. Kalau proyek dengan Pak April Kani, kita kan belum punya pengurus yang di Padang ini. Kalau tidak kita apakan, tidak bisa kita ada kegiatan. Nah, kita tunggu tuh. silakan Oke, Pak. itu Pak. Pak Yos masuk Pak Yos. Pak Yos, assalamualaikum. Ya profilnya gimana Pak? Udah rampung belum Pak? Pak Ketum? Belum Pak, belum rampung Pak. Karena kan ada tuh yang dipertanyakan kemarin tuh kan belum fix itu. Nah, jadi kalau profil kan udah harus yang udah fix kita masukin. Jadi Oh belum gitu Pak. Pak. Ya, belum. Iya. Pak Yosril masuk tuh. Assalamualaikum. Pak Yosril. Namanya. Dua 21.38. Pak Sadi kemana dia Nas? Beliau kau menjapui anaknya waktu itu salah. Itulah Pak Sadi. Anak Pak Yusri udah hilang lagi dia. Lah,
Pak Yusril mana udah hilang lagi. Mencogok sebentar saja. Hilang lah. Ada nih ketua pembina ini. Masih di Ya, itulah maunya Pak Ramlis ya. Kalau nanti memang udah bisa jalan kita, Pak, udah semua udah bisa jalan, nah, kita akan rotasi orang-orang yang memang pasif ini, Pak. Yang pasif-pasif ini ya udah kita rolling aja atau maunya apa gitu. Kita perlu kerja keras nih, kerja serius. Nah, kita perlu orang-orang yang profesional gitu. Jadi bukan nama doang di situ. Ini Pak Nas itu harus dipikirkan ini. Kalau mau kita maju harus begitu memang. Iya. Ya, benar itu Pak Rambis bicara itu mana ini benar. Saya Iya. dukung itu. Karena kalau dia nggak tanya juga stuck kita. Nah, itu apa yang ditanya ini begitu, itu namanya bekerja sambil belajar itu. Sudah benar itu. Iya. Kita bagaimana meresponnya sekarang. Tapi begini Pak Rambis, kalau bisa Pak Rambis dalam mungkin di Januari atau di Februari kita udah bisa lah buka pelatihan di Padang atau apa gitu Pak. Seperti kemarin yang lebih wow lagi gitu loh Pak. Begitu saran saya Pak Rambis. Kalau soal rencana kerja itu kan sebenarnya sudah ada dijabarkan dalam anggaran dasar rumah tangga itu. Tinggal mengeksekusinya aja Pak Rambis dengan teman-teman. Gitu Pak Nas. Iya, iya. Pak Yusril mencogok sebentar lah hilang pula. Ibu Leli dia kalau di Facebooknya dia wah, seru dia. Sibuk dia banyak kesibukan dia luar biasa itu. Tapi yang ini Ya aktif di anu kok. Sampai ke Citra Raya segala tempatnya jalan. Menghadiri undangan si apa namanya? Undangan Cinefree Citra Raya. iya itu mah biar BPT ini mah biar ongkos itu nyo. Makan-makan itu kalau jodoh jale. Oh, rupanya Yusril kok sudah dicoba masuk tapi tidak ada suara, ada gangguan HP di HP. Mohon izin untuk perbaikan besok. Pak Yusril. Bikin apa? HP-nya dipelok, gangguan di HP-nya tidak ada suaranya. Itulah. Jauh awak jauh-jauh hari menyiapkan awak untuk Zoom meeting. Iya. Jam tu awak akan benar, awak sedia mana. Tiba ketua awak kok, ketua pembina kok. Coba Anda kasih teguran Nas. Anda punya ketua itu. Anda kan sekretarisnya itu. Iya kan? Datang lah talambe pulau, HP rusak pulau. Akhirnya banyak. Iya, iya, iya. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup aja nggak apa-apa. Kalau yang dianggap cukup. Ya itu barangkali untuk hari Selasa besok mungkin kita off dulu. Sebab masalahnya bos sedang di Jawa, Klaten. Ya boleh. Nah, jadi nggak ada undangan untuk Zoom hari Selasa besok. Tuh. Iya. Berapa hari ada di Jawa itu? Ya hari Rabunya lah balik. Barangkali hari Jumat. Tapi lihat situasi lah kalau tiba balik dibuka Zoom. Ya udah. Itu aja. Itu sebagai info saja. Iya, iya. Sebab masalahnya kan kok tidak dibuka-bukanya lagi dia tahu ini.
Memang di Jawa itu ada kegiatan adiknya si Galuh Ya. menikah. Nah, tentu awak Oke, nak panas. Kalau memang udah gak ada lagi, ya kita tutup aja. ya kita tutup ya. Ya Pak Ramli gimana? Ada tambahan? Pak Ramlis, ada tambahan? Enggak ada Pak, tambah Pak, cukup. Dimengerti nanti insya Allah di kerajaan itu yang Pak Ridwan itu memang Pak siapkan itu memang itu kan komit dulu setelah ada kejelasan kami akan bergerak itu aja Pak. Ya. Oke, sip lah. Ya udah. Oke, Ya. cukup lah ya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, mundur. Ya. Ya.